yang ganjil dan mohon kesediaan saudaraku sekalian di ayatnya yang genap, dan nanti di ayatnya yang ke-6 saya akan kasih aba-aba, kemudian kita akan sama-sama membacanya. Kejadian 26 ayatnya yang pertama saya mulai. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, yang diri akan katakan kepadamu. Ayatnya yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan pada keturunannya bangsa ini akan berkembang. Ayatnya yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ayat 6 sama-sama 1, 2, 3. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Puji nama Tuhan saudaraku sekalian. Minggu lalu dalam ibadah sore saya berbicara tentang sebuah tema, bangkitlah dan teruslah berjuang dan mengandalkan Tuhan di tengah situasi-situasi yang sukar. Dan pada pagi hari ini saya ingin agar kita sama-sama belajar juga dari sebuah tema kecil, yaitu mempersiapkan diri untuk masa kelaparan. Mungkin ada di antara saudaraku sekalian, kan kita anak Tuhan, kita tidak pernah menginginkan kelaparan itu terjadi. Kita tidak pernah menginginkan situasi yang sukar itu terjadi dan menindih kehidupan kita. Itu betul saudaraku. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kalau di zaman Abraham saja juga terjadi, di zaman Ishak juga di dalam pembacaan kita tadi terjadi, dan minggu lalu saya sampaikan bahwa di zaman Elia pun terjadi, dan bahkan di zaman Yusuf pun terjadi. Dan kita tahu persis bahwa bagaimanapun kelaparan itu melanda seluruh negeri, bahkan seluruh bangsa, tetapi Tuhan Allah yang maha hebat itu tetap menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Amin. Yang sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Perhatikan itu gambar saudara, itu bukan saya yang bikin, tetapi saya browsing dan ambil di Google. Kita melihat bagaimana anak-anak ini begitu mereka mengalami kelaparan, mereka berada di negeri di mana dilanda oleh kelaparan, sehingga kehidupan mereka harus seperti itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pun, sekalipun kita mengetahui janji-janjinya Tuhan, kita tahu firman Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita, tetapi tetap ada hal-hal yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Jadi tidak sekedar kita duduk dan tunggu, tidak sekedar kita duduk lalu kita hanya berdoa, hanya menyembah, lalu kemudian mungkin kita mengharapkan seperti Elia, nanti kan Tuhan kirim itu burung gagak, kirim ini roti, dan kirim ini daging.
Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan tidak memanggil kita untuk melayani secara full time, tetapi Tuhan masih mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lain buat kita, kerjakanlah itu dengan segenap hati. Kerjakanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Sebab apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Amin. Next slide. Itu gambar kita melihat kerjasama yang bagus antara suami dan istri. Jadi di dalam kita menghadapi sebuah situasi yang sulit, kalau ada kerjasama yang baik di antara suami dan istri, apalagi kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya pasti akan ada solusi. Di dalam kesatuan ada berkat. Amin. Di dalam kesatuan Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Itu sebabnya jangan karena sebuah situasi yang sulit kita mulai saling menyalahkan di dalam rumah tangga kita. Papa sih kerjanya kurang keras. Lalu papa menyalahkan mama. Mama sih terlalu berfoya-foya, tidak bisa mengatur keuangan di dalam rumah. Ada banyak orang mulai saling menyalahkan di tengah-tengah situasi yang sukar. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Next slide. Kita perhatikan baik-baik. Dari pembacaan kita tadi saya ambil dan saya renungkan. Ada bagian-bagian yang ketika suami, istri, anak-anak di dalam keluarga, bahkan sesama kita di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan Ishak di tengah-tengah situasi yang sulit, saya percaya kita pun pasti akan dipelihara Tuhan. Amin. Haleluya. Bisa terangnya dari sana ya? Bisa terang toh? Bisa. Yang pertama, dengar suara Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, Dia Bapa kita. Kita harus belajar mendengar apa yang diucapkan oleh Tuhan. Mungkin kita bilang begini, saya nih tidak begitu peka. Saya nih dalam hidup saya sebagai orang Kristen, saya belum bisa membedakan antara suara Tuhan dan suara hati saya atau bahkan suara iblis. Tetapi ada firman Tuhan. Amin. Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa apa yang dicatat di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan, bukan? Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui apa yang kita baca dari yang dicatat di dalam firman Tuhan. Yang menjadi persoalan kita ialah kita susah untuk mendengar. Ketika baca Alkitab pun kita cepat mengantuk. Itu sebabnya sangat jarang kita tahu akan kehendak Tuhan. Kenapa saya pilih poin ini, saudara? Tadi sudah kita baca. Ketika kelaparan melanda negeri di mana Ishak tinggal, dia hendak pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan bilang apa tadi? Di dalam ayat yang kedua Tuhan bilang, janganlah pergi ke Mesir. Lalu kita baca di dalam ayatnya yang ke-6 tadi. Ishak pun tinggallah di Gerar dan tidak jadi pergi ke Mesir. Lalu yang berikut yang kedua, setelah dengar
setelah dia dengar tadi tinggal atau tidak pergi. Artinya saya menamakan ini sebagai sebuah ketaatan. Sebagai sebuah ketaatan dan siap untuk melaksanakan. Bukan hanya ya, angguk, orang Jawa bilang nge, ya halusnya ya Bunda. Kalau kita bilang iya, terus ada yang bahasa gaul yang sering kita jawab sekarang kalau kita disuruh oleh seseorang, siap, siap. Tetapi kalau hanya dengar, taat, dan katanya siap, angguk-angguk, tetapi tidak melaksanakannya, sama saja. Sama saja. Sebab hasilnya akan kita lihat ketika kita melaksanakan. Amin. Dan yang ketiga, untuk melaksanakan kita butuh hikmat daripada Tuhan. Hikmat manusia terbatas. Hikmat manusia secara logika ini sangat tidak masuk akal. Sebab di musim kering, di musim di mana kekeringan sedang melanda, tetapi Ishak dia mulai menggali sumur-sumur yang dulu digali oleh ayahnya, yang sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Di dalam pikirannya sebagai manusia mungkin dia bilang, kalaupun saya gali sumur-sumur ini, mungkin saja akan sia-sia apa yang saya lakukan, sebab ini di musim kering. Tetapi Ishak tidak mengandalkan pikiran. Dia menggali sumur, dan firman Tuhan katakan nanti akan kita baca lama ini hari firman Tuhan. Dikatakan bahwa air berbuah buah. Jadi bagaimana strateginya? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Kita butuh hikmat Tuhan. Sebab apa yang kita dapatkan daripada Tuhan itu dapat menyelesaikan apa yang ada di dalam pikiran kita sebagai manusia. Yang berikut, siap menabur benih. Gambar yang tadi di atas sudah kita lihat. Menabur benih. Menabur benih. Coba ada yang biasa berkebun di sini. Coba angkat tangan. Tolong, saya butuh tangan-tangannya yang biasa berkebun. Ada lagi? Iya. Saya mau tanya dulu. Kalau kita mau tanam benih, tunggu di musim apa? Di musim hujan. Iya toh? Saat-saat seperti ini hujan sudah mulai turun, kita mulai urus kebun dan nanti akan tanam benih. Tetapi ini di musim kering. Dan yang tadi saya mulai merenungkan, memang urutan firman Tuhannya nanti di ayat belasan baru dicatat bagaimana Ishak menggali sumur. Saya mulai merenungkan dan saya dapat sesuatu. Bisa jadi bahwa Ishak menggali sumur duluan, saudara. Sebab begitu tidak ada hujan, itu air dari dalam sumur-sumur itu bisa siram itu tanaman yang sudah ditanam. Kira-kira seperti itu. Coba saudara imagine. Coba kita pikir. Sudah ditanam di sana, lalu tidak ada air. Secara manusia mustahil dia akan tumbuh. Amin. Lalu yang berikut, lakukan dengan tekun. Kenapa butuh ketekunan? Butuh kesetiaan. Butuh hati yang benar-benar punya semangat untuk melihat hasil
ide yang baru. Tidak akan ada semangat untuk merawat itu tanaman yang sudah mulai tumbuh, untuk merawat itu hasil daripada benih-benih yang sudah mulai tumbuh itu. Tidak akan ada semangat kalau dia melihat dengan situasi, dengan musim. Dia akan mulai berpikir bahwa bagaimana mau bisa subur, bagaimana mau bisa berbuah, bagaimana mau bisa ada hasil. Sedangkan segala situasi, segala keadaan tidak memungkinkan untuk nanti apa yang saya tanam itu akan bertumbuh. Seringkali manusia itu tidak menemukan hasil daripada apa yang dia kerjakan, itu adalah selalu dia mengeluh di dalam kehidupan. Akhir-akhir ini kami sering sharing, yuk buat ini yuk, yuk buat ini yuk. Lalu ada beberapa ibu-ibu yang memang dekat, kita sharing, lalu mereka bilang, ada satu ibu saya bilang, di sana buka kios yuk. Ada beberapa malah. Dan mereka menjawab saya, Bunda, kios banyak. Di tempat kami kios banyak. Siapa yang mau beli? Ini karena tidak ada semangat, saudara. Melihat keadaan yang sedang terjadi. Siapa yang mau beli? Adakah yang seperti ini? Di sana kios, di kiri kios, di kanan kios, di depan toko, di belakang toko. Bagaimana kita mau bisa bersaing dengan toko-toko? Ini cuma contoh kecil saja. Selalu saja kita tidak mau melakukan, sudah mulai melakukan sedikit. Kita ciut oleh karena ada orang lain yang melakukan sama dengan seperti kita. Saya senang ada satu anggota komsel dan beliau ada di sini. Dia katakan di depan kios, di kiri kanan kios. Tapi kayaknya dia laris manis tuh. Mama Keti, laris manis tuh saya. Saya bilang minyak tanah susu selalu jual 6.000. Dia bilang kios ada di depan saya tuh jual 5.000 mami. Saya bilang minyak tanah susah sekarang. Saya pun jual 5.000 sekarang. Mama Keti beli dari saya jual lagi 5.000 kemana? Ternyata jual 6.000 juga laris. Jadi kita jangan sampai tidak punya semangat dan menekuni apa yang sedang kita kerjakan. Hari ini buat kios, besok buat apa lagi, besok buat yang lain lagi, dengan harapan akan laris manis, dengan harapan usahanya akan berkembang. Saya mau bilang, saudara, kalau kita tidak menekuni sesuatu hal yang kita kerjakan, kita tidak bakal lihat hasil. Kenapa? Karena belum ada hasilnya, kita sudah patah semangat. Itu sebabnya butuh sebuah ketekunan di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Lalu yang terakhir, menuai dan menikmati hasilnya. Setelah kita melakukan beberapa cara, 1, 2, 3, 4, 5, hasilnya adalah menuai apa yang sudah kita kerjakan. Kenapa seringkali kita tidak pernah menuai? Karena kita tidak tekun. Kenapa seringkali kita tidak menikmati hasil? Karena kita tidak bersabar dan kita tidak mengerjakan dengan gigih. Ya, next slide. Kita akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tadi ada ketaatan dan siap untuk laksanakan. Kita perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah bilang di ayatnya yang kedua tadi. Tapi kalau saya baca ulang lagi, beneran bakal kita tidak pulang. Karena ini ada berapa belasan slide kok. Jadi saya baca saja di sini buat kita sambil saudara-saudaraku memperhatikannya ke layar supaya lebih gampang. Ketaatan
Ishak tinggal, maka Ishak pun berniat hendak pergi ke Mesir. Tadi saya sudah sebut, tetapi Tuhan Allah semesta alam menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman agar yang biru, ya, 1, 2, 3, yang biru, jangan pergi ke Mesir. Dan Ishak taat untuk tidak pergi. Lalu kira-kira apa sih alasannya kenapa Tuhan melarang Ishak pergi? Saya percaya kita sudah sering mendengar secara rohani arti Mesir itu adalah apa. Kita tahu bahwa Mesir itu adalah pusat peradaban dunia. Selain kehidupan duniawi, Mesir juga adalah pusat, bisa lihat toh? Pusat penyembahan berhala. Saudara, ketika di tengah situasi yang sulit dan seseorang berada di tengah-tengah dunia atau negeri di mana dia waktu itu mengharapkan agar dapat makan, dapat meneruskan hidup di Mesir, bisa saja dia terpengaruh dan juga ikut menyembah kepada berhala. Bisa saja dia terpengaruh dan bilang, kita tidak usah terlalu sok suci. Sebab di tengah situasi kelaparan yang melanda negeri, kita harus baik-baik sama mereka dan menjaga toleransi. Atas nama toleransi, bisa saja Ishak pun jadi. Amin. Dan Tuhan tahu jauh apa yang akan terjadi di depan. Lalu next slide. Ya. Menghadapi tantangan dengan tetap bersandar pada Tuhan. Ini tadi soal sumur tadi. Saya sudah singgung sumur tadi, ya. Seperti yang saya bilang tadi, secara manusia mungkin dia akan bilang tidak mungkin ada air. Ya. Di sisi lain taat, di sisi lain mau melakukan apa yang Tuhan suruh untuk tidak pergi ke Mesir. Di sisi lain dia mau tinggal di Gerar sebagai tanda ketaatannya kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, ketika dia menggali sumur-sumur itu, di dalam ayat yang selanjutnya nanti saudara bisa baca di rumah, kita tahu begitu dia menggali sumur, gembala Ishak dan gembala orang Filistin, gembala Gerar mulai bertengkar. Sebagai manusia mungkin dia berkata, katanya Tuhan suruh saya tinggal di sini. Dan benar saya sudah tinggal di sini. Benar saya sudah menggali sumur dan airnya berbuah-buah. Tetapi ujung-ujungnya orang Filistin bertengkar dengan kami. Dan kemudian Ishak pun pindah tempat. Gali lagi sumur yang lain. Kesekian kalinya seperti demikian. Jadi di tengah-tengah tantangan yang dia hadapi, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dan hasil daripada apa yang telah dia lewati itu adalah dia bisa menetap dan dia katakan, disinilah kita tinggal dengan tenang dan beranak cucu. Next slide. Akibat dari dengar, taat, dan lakukan dengan tekun. Mungkin kita baca sekali lagi ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang keberapa ya? Belum baca tadi ya? Kita baca ayatnya yang ke-12.